Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik ya, namanya adalah inversion atau inversi kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi apa sih inversi itu? Jadi inversi sendiri itu artinya adalah pembalikan posisi kalimat ya. Nah, kalau kalimat kan yang sebelumnya kita tahu urutannya itu adalah subjek dulu baru predikat ya kan. Nah, tapi kalau di inversi nanti mmm, urutannya kalimat itu dibalik teman-teman. Jadi ada predikat dulu baru, subjek ya. Nah untuk contoh penggunaan inversi ini, itu biasanya dipakai kalau dalam bahasa Inggris sehari-hari itu dipakainya adalah, di dalam kalimat tanya. Oke. Nah, untuk pembuatan inversi atau caranya menginversi kalimat itu adalah misalnya kalau saya menggunakan predikat berupa to be saja, contohnya is di sini ya, kalimatnya berbunyi, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Kalau diartikan, Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, nanti kalau, predikat is ini kalau kalimat ini mau kita jadikan kalimat tanya, nanti predikat is ini kita pindah di sebelumnya subjek, teman-teman. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus diganti tanda tanya. Ya, nah nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak, akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Nah, kalau misalkan predikatnya kata kerja gimana, Seth? Nah, misalnya maksudnya kata kerja yang punya arti ya, teman. Kalau to be kan dia nggak punya arti, teman-teman. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja yang punya arti, misalnya adalah invented, artinya adalah menemukan. Nah, kalimat positifnya berbunyi, Louis Braille invented Braille, system and reading and writing for the blind. Kalau diartikan, Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, itu kan invented itu punya arti, teman-teman, yaitu menemukan. Ini tidak bisa langsung dipindah di sebelumnya subjek. Oke, alasannya simple. Karena predikat invent artinya menemukan, dia butuh objek, ya kan? Nah, kalau kata kerja ini butuh objek, kemudian kalau kita dipindah ke paling depan semuanya, kata benda setelahnya itu sudah pasti objek. Jadi Louis Braille nanti menjadi objek, teman-teman. Dan kalimatnya jadi tidak punya subjek akhirnya. Seperti itu. Nah, makanya untuk menginversi kata kerja yang dia itu punya arti sendiri seperti ini, itu ada prosesnya, ada caranya. Yaitu kalau dia misalnya verb satu, teman-teman. Jadi verb satu itu sebenarnya adalah gabungan atau peleburan dari auxiliary do dengan verb satu, ya. Nah, kalau verb 2 itu sebenarnya adalah peleburan dari did, auxiliary did dengan verbnya yaitu verb satu. Nah, verb SIS, kan verb tunggal ini ada 3 ini teman-teman. Verb 1, verb 2, dan verb SIS. Nah, verb SIS itu sebenarnya peleburan dari kata does dengan verb 1. Seperti itu. Nah, nanti yang kalau misalkan kata kerja bentuk verb 1, verb 2, atau verb SIS kita jadikan kalimat tanya atau kita inversi, yang pindah di sebelumnya subjek itu adalah auxiliary do das did-nya ini. Oke. Nah, verb satunya itu tetap terletak nanti di setelahnya subjek. Nah, jadi kalimat ini kalau diinversi nanti jadinya, did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Apakah Louis Braille menemukan Braille? Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Seperti itu. Nah, Sir, bagaimana kalau predikatnya sudah memiliki auxiliary terpisah? Ya, jadi auxiliary verb. Kalau predikatnya auxiliary verb, teman-teman, nanti cukup auxiliary yang paling depan, auxiliary satu auxiliary ya, auxiliary yang paling depan itu pindah di sebelumnya subjek. Nah, verb setelahnya auxiliary itu tetap letaknya di setelahnya subjek. Saya ulangi lagi, kalau misalkan predikatnya berupa auxiliary verb mau diinversi, yang dipindah di sebelumnya subjek cuman auxiliary yang paling depan, teman-teman. Oke, yang pertama, hanya satu auxiliary saja seperti itu. Nah, contoh kalimatnya adalah ini kalimat positif dulu ya. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, ini kalau jadikan kalimat tanya, was-nya saja yang dipindah sebelumnya subjek. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu, teman-teman. Oke, nah jadi ini adalah caranya menginversi. Kalau dia berupa to be saja, pindah langsung ke depan. Tapi kalau dia verb tunggal, yaitu verb 1 atau verb 2 atau verb SIS, yang pindah di sebelumnya subjek adalah auxiliary-nya. Jadi do, does, atau did-nya yang lebur di dalam. Nanti verb satunya tetap tinggal di setelahnya subjek.
Ya. Nah, kalau predikatnya berupa auxiliary verb, cukup auxiliary yang paling depan dipindah di sebelumnya subjek, seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman, untuk inversi yang bentuk kalimat tanya ini nggak dipakai di soal structure TOEFL. Nah, terus inversi yang apa yang dipakai di soal structure TOEFL itu ada 6 penanda, ada maaf teman-teman, ada 6 penanda ya. Sebentar. Ya itu teman. Jadi yang pertama adalah adanya kata there yang artinya ada, kemudian adverb of place atau keterangan tempat. Yang ketiga ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Kemudian yang keempat itu adalah komparatif ya, caranya kita bilang lebih dari. Kemudian yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang atau istilahnya adalah participle. Dan yang keenam itu di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu dihapus. Tenang teman-teman, kita review satu-satu ya. Dari nomor satu dulu, penggunaan there dulu di dalam kasus inversi. Nah, there itu sebenarnya tempatnya di belakang karena there itu termasuk ke dalam bentuk keterangan tempat. Artinya there itu sebenarnya di sana. Nah, cuman kita biasanya mengartikan there ini ada kalau tempatnya di depan, ya kan? Nah, tapi misalnya gini, kalau there ini tempatnya itu dipindah di depan, kalau di belakang nanti urut dulu ya, subjek predikatnya urut teman-teman. Kalau tempatnya di belakang, jadinya a big alligator lives there. Seekor aligator besar tinggal di sana. Nah kalau there ini saya mau pindah di paling depan atau sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadi nanti jadi inversi teman-teman. Ya, jadinya itu there lives a big alligator. Jadi there lives a big alligator. Jadi itu ada there, predikat lives, subjeknya adalah a big alligator. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya memang tidak butuh objek seperti ini ya, teman-teman. Itu kalau mau mengikuti aturan to be nggak apa-apa. Jadi langsung dipindah sebelumnya subjek nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan predikatnya butuh objek seperti ini nggak bisa ya, harus auxiliary-nya, do dash did-nya yang pindah sebelumnya subjek. Nah, tapi ada ada pengecualian teman-teman atau ada pengecualian untuk inversi menggunakan there ini. Jadi kita lihat dulu subjeknya. Kalau memang subjeknya kata benda, inversi ini bisa berlaku. Tapi kalau subjeknya itu kata ganti, jadi misalnya I, you, they, we, he, she, it. Kalau subjeknya I, you, they, we, she, it. Nah, penggunaan there ini walaupun dia pindah ke depan tidak bisa menjadi penanda inversi. Ya, jadi contohnya I work there. Ini there-nya masih di belakang ya. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, kalau there ini saya pindah ke depan sendiri tanpa ada koma itu nanti tetap susunannya subjek predikatnya. Jadi bukan there work I tapi there I work. There you go, bukan there go you. There he is, bukan there is he. Ya, teman-teman. Jadi kalau subjeknya I, you, they, he, she, it, maka nanti tidak perlu diinversi entah itu there-nya di depan atau there-nya di belakang. Tapi kalau kata benda, there-nya pindah ke depan tanpa koma seperti ini, subjeknya nanti nggak mau ketemu. Ya. Nah, itu penanda inversi pertama. Ini masih jarang dipakai di TOEFL ya, maksudnya jarang ditanyakan di TOEFL structure teman-teman. Walaupun pernah dan mungkin supaya teman-teman juga tahu kalau ada there di depan sendiri sebelumnya predikat itu bukan subjek. Subjeknya di setelahnya predikat kalau ada there seperti itu. Kemudian yang kedua, penanda inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek itu ketika ada keterangan tempat. Jadi kalau ada keterangan tempat, dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu, teman-teman. Nah, contoh yang urut dulu ya, subjek predikat itu contohnya, a massive shark lives in that trench. Kalau diartikan, seekor hiu besar tinggal di dalam palung tersebut atau palung itu. Nah, itu kan ada keterangan di dalam palung itu. Ini kalau dipindah di sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Seperti itu. Ya, artinya sama sebenarnya. Di palung itu hiduplah seekor hiu besar. Oke, kemudian penanda ketiga. Nah, ini yang paling sering keluar di TOEFL, teman-teman. Yang struktur yang ITS, yang asli ITS ya. Itu adalah adanya keterangan yang maknanya negatif atau ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif yang dipindah sebelumnya subjek, kemudian nggak ada koma setelahnya. Oke. Nah, keterangan-keterangan yang maknanya negatif ini maksudnya gimana? Nah, contohnya teman-teman.
Ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly. Artinya sama. Artinya semuanya adalah jarang atau hampir tidak pernah. Kalau hardly ever itu artinya hampir tidak pernah. Nah, untuk contohnya, kalau misalnya keterangan yang mananya negatif ini tempatnya masih di tengah-tengah kalimat, it's okay. Berarti subjek predikat gak ada masalah, teman-teman. Jadinya, I seldom have lunch at work. Urutannya masih urut ya. I dulu, subjek, predikatnya adalah. Oke. Nah, tapi kalau seldom ini dipindah sebelum subjek, terus gak ada koma setelahnya, maka subjek yang nggak mau ketemu. Oke, jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, itu kalau teman-teman lihat sebelum subjek I ada auxiliary do. Ya, kenapa kok ada do di situ? Kenapa ada auxiliary atau bagian predikat sebelumnya subjek? Karena ada penanda inversi yang ketiga, yaitu keterangan yang tandanya negatif. Seperti itu. Nah, kemudian selain seldom, rarely, barely, scarcely, hardly, kita juga punya lagi only in atau only for, only at, only when. Pokoknya ada keterangan ditambahin only sebelumnya, teman-teman. Terus ditaruh di sebelumnya subjek, nggak ada koma, setelahnya subjek nggak mau ketemu. Ya, pokoknya keterangan apapun kalau ditambahkan kata only sebelumnya menjadi negatif ya. Kemudian little artinya sedikit, never artinya tidak pernah, at no time artinya nggak pernah juga, not once artinya adalah tidak pernah juga. Nah, contoh kalimatnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, ini masih urut ya subjek predikatnya karena keterangannya tempatnya udah benar di akhir. Ini kalau diartikan kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, nanti kalau misalkan ada kata only in the Arctic, itu kalau dipindah sebelum subjek gak ada komanya menjadi only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Ini hanya di Arctic saja kita bisa. Nah, itu ada can, auxiliary, subjeknya we, verbnya find. Nah, itu ada auxiliary subject verb. Ya. Kenapa kok diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang mananya negatif, teman-teman. Dan only in ini cukup sering keluar ya. Jadi only in ini sering keluar. Kemudian selain only in, little, never, at no time, not once, kita juga punya lagi under no circumstances. Nah, ini hanya dipakai di speaking ya, teman-teman. On no condition. Nah, under no circumstances sama on no condition itu artinya sama-sama pokoknya atau pokoknya jangan gitu. Pokoknya tidak boleh. In no way artinya nggak mungkin. Nah, kemudian not only but also itu kalau not only-nya pindah di paling depan sendiri sebelumnya subjek nggak ada koma. Dan but also-nya itu but-nya itu setelahnya diikuti subjek predikat, maka setelahnya not only ini subjek predikatnya dibalik. Oke. Kemudian nah ini not only but also ini juga sering keluar di soal structure TOEFL di TS ya. Kemudian no sooner than itu tapi nggak pernah keluar di soal structure TOEFL, tapi sudah tahu ya jaga. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah misalnya seperti ini teman, kalimat yang urut dulu ya. You should not open the box. Kamu nggak boleh membuka kotak itu. Nah, nanti kalau ada di situ ada keterangan negatif tuh not, teman-teman. Nah, not ini sebenarnya nggak boleh dipindah langsung sebelumnya subjek, nggak bisa. Karena not itu tempatnya ketika dia menjelaskan predikat seperti ini, sebelumnya harus ada auxiliary. Nah, makanya kalau not ini mau dipindah ke depan nanti berubah, teman-teman. Menggunakan under no circumstances atau on no condition. Oke. Jadi ini kalau diinversi jadinya under no circumstances should you open the box. Nah, itu ada auxiliary should baru subjek you. Jadi predikat dulu baru subjek. Artinya sama. Pokoknya kamu jangan buka atau pokoknya kamu nggak boleh buka kotak seperti itu. Kemudian berikutnya kita punya nowhere. Nah, ini juga sering keluar ya nowhere, teman-teman. Not until ini juga sering keluar. Not until ini bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Kalau dia preposisi harus ditambah kata benda dulu setelahnya. Kalau dia conjunction harus diikuti subjek predikat dulu urut setelahnya. Baru setelahnya itu nanti diikuti predikat dulu baru subjek. Teman-teman. Kemudian ada juga no longer. Nah, kemudian ada satu lagi yang unik, teman-teman, yaitu anggota conjunction fanboys penggunaannya nor. Kalau teman-teman masih ingat dulu waktu kita belajar fanboys di hari kedua ya mengenai conjunction, di fanboys itu n-nya, huruf n-nya atau nornya itu saya warnai biru, teman-teman. Nah, itu bukan karena saya alay pengen biar kelihatan menarik, itu bukan, teman-teman. Jadi itu memang dibedakan warnanya karena ada penggunaan khusus.
Nah, penggunaan khususnya apa? Nah, conjunction nor ini menyalahi aturan conjunction yang lain. Jadi nor ini, teman-teman, kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini itu dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh dari nowhere, not until, no longer, subjek, predikat nor ini, contohnya saya pakai yang not until ya. Contohnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Tidak sampai abad ke-20, apa namanya, Great Sphinx of Giza diperlihatkan untuk ditonton seperti itu, untuk dilihat. Oke, itu adalah penanda inversi nomor 3. Nah, karena ini sering keluar dan banyak, teman-teman, nggak perlu dihafal ya. Silahkan difoto dulu, teman-teman. Atau di screenshot juga boleh. Nanti sambil ngerjakan, sambil latihan, teman-teman boleh lihat gambar ini dulu sementara ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti tolong dicatat, dipindah ke buku catatan teman-teman. Oke, take your time to take a picture. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sambil menunggu yang lain, atau teman-teman mau foto apa layar ini, silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada dan saya rasa pasti teman-teman sudah mau fotonya. Mari kita lanjut ke penanda nomor 4, yaitu caranya kita bilang lebih dari, yaitu more than, teman-teman. Untuk penanda nomor 4 ini lebih fleksibel. Maksudnya lebih fleksibel, setelahnya more than, setelahnya kata than-nya itu ya, itu diinversi boleh, tidak juga boleh, teman-teman. Bahkan cuma diikuti kata benda yang dibandingkan aja itu juga nggak apa-apa. Jadi untuk more than ini ada 3 kemungkinan structure ya yang benar. Yang pertama, misalnya membandingkan hanya bendanya saja, yaitu Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Oke. Kemudian setelahnya dan ini kalau diikuti subjek predikat nggak masalah, teman-teman. Jadinya Jupiter is much larger than our planet is. Itu it's apa namanya? It's okay. There's no problem with it. Jadi benar ya, setelahnya then diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Karena then ini dianggap sebagai conjunction juga. Oke. Nah, tapi setelahnya then ini kalau mau diinversi juga nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa bilang Jupiter is much larger than is our planet. Jadi predikat dulu yaitu is, baru subjeknya yaitu our planet. Seperti itu. Oke. Kemudian penanda kelima, teman-teman, ada participle ya, atau verb ing dan verb 3. Dan dia itu agak panjang nanti. Kalau ada verb ing dan verb 3 agak panjang, kemudian dia dipindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu langsung. Oke, nah contoh dulu yang urut, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya terletak antara Cina dan Nepal. Nah, itu ada located sampai Nepal. Kalau kita pindah di sebelumnya Himalaya, itu bisa. Tapi Himalaya nggak mau langsung ketemu, teman-teman. Jadi harus ada predikat atau bagian dari predikat yang memisahkannya. Nah, jadinya nanti located between China and Nepal is Himalaya. Seperti jadi is itu predikat, subjeknya adalah Himalaya, ya. Kemudian kalau verb ing juga sama, contohnya Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, di situ lying-nya artinya berada ya. Jadi kalau diartikan Himalaya berada di antara Cina dan Nepal, itu kalau lying sampai Nepal saya pindah sebelum Himalaya, is-nya juga ngikut. Jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu, teman. Jadi ada predikat dulu yaitu is, baru subjeknya Himalaya. Oke. Nah, kok sekarang penanda keenam. Penanda keenam ini sebenarnya paling rumit, teman-teman, paling ribet. Tapi tenang aja, kalau teman-teman ngambil TOEFL yang asli dari ITS, ini tidak pernah keluar. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil prediksi-prediksi atau tes simulasi yang dari lembaga yang atau dari buku-buku yang bikin, nah saya nggak tahu kenapa kok ini dimasukkan. Seperti itu. Jadi jaga-jaga aja buat siapa tahu nanti teman-teman ambil tes yang prediksi atau yang dari lembaga, eh, jadi saya sampaikan atau saya kasihkan gitu ya. Nah, untuk penanda keenam ini namanya adalah penghilangan conjunction if di kasus conditional sentence. Jadi nanti ada dua subjek, dua predikat, tapi conjunctionnya nggak ada. Nah, itu sebenarnya ada if tapi sudah dihapus, teman-teman. Nah, untuk conditional sentence atau kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu ada 3 tipe. Oke, tipe pertama itu caranya kita bilang mengandai-andai sesuatu yang masih bisa terjadi di masa depan. Jadi kayak kita
memperkirakan sesuatu atau kayak kita merencanakan sesuatu. Oke. Nah, nanti penandanya adanya will verb 1, teman-teman. Jadi untuk mengetahui itu verb 1 itu kalau teman-teman menemukan ada will verb 1. Right? Nah, contohnya adalah nah, nanti aturannya gini, teman-teman. Kalau if-nya dihapus, if-nya itu diganti dengan auxiliary should, ya. Nah, contoh kalimatnya, I will visit you if the pandemic is over. Ini kalau diartikan, saya nanti akan mengunjungimu seandainya pandeminya sudah selesai. Seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan terjadi ya, karena kayak kayak berjanji seperti itu. Jadi kalau kan sekarang masih pandemi, nanti kalau pandeminya sudah selesai, saya akan mengunjungimu. Nah, itu tipe pertama, teman, masih bisa terjadi ya. Nah, nanti kalau if di situ kita hapus, yang mana harusnya ada 2 subjek 2 predikat kan kita butuh conjunction tuh. Nanti if-nya bisa dihapus bisa digantikan menggunakan auxiliary should. Jadinya I will visit you should the pandemic be over. Alright, saya bakal mengunjungimu seandainya pandeminya sudah selesai. Artinya sama, teman-teman. Oke. Nah, kemudian sekarang tipe kedua. Itu tipe pertama ya. Kalau if dihapus diganti jadi should. Penandanya ada will verb 1. Sekarang tipe kedua. Nah, tipe kedua itu caranya kita mengandai-andai sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi. Jadi berkebalikan dengan kenyataan sekarang, berkebalikan dengan fakta, teman-teman. Contoh nih, saya kan manusia, nggak mungkin berubah jadi tembok misalkan. Nah, misalnya kalau saya bilang untuk menggunakan kalimat conditional tipe kedua ini contohnya gini. Seandainya saya adalah tembok, pasti saya akan jadi tembok yang kokoh, misalnya seperti itu. Contoh ya, teman-teman. Nah, kan saya nggak mungkin jadi tembok. Nggak mungkin manusia jadi tembok. Nah, itulah yang dimaksud dengan berkebalikan dengan fakta. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Oke. Nah, nanti penandanya untuk teman-teman bisa tahu kalau itu tipe kedua kalau ada would verb 1. Ya. Nah, nanti kalau ada would verb 1, if-nya dihapus, if-nya diganti dengan kata were. Ya, teman-teman. Nah, contohnya I would visit you if the pandemic were over. Ini kalau diartikan, saya pasti sekarang ini mengunjungimu di sana. Seandainya pandeminya sudah selesai. Nah, berarti kenyataannya sekarang masih pandemi, teman-teman. Kalau dia ngomong gini ya, maksudnya kalau pakai tipe kedua itu, I would visit you if the pandemic were over. Saya pasti sekarang ini mengunjungimu kalau gitu ya, pandeminya itu udah selesai. Nah, kenyataannya berarti pandeminya belum selesai, teman-teman. Oke, berarti dia nggak mengunjungimu. Seperti itu. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, were setelahnya if itu pindah menggantikan if. Jadinya, I would visit you were the pandemic over. Artinya sama, cuman bedanya yang atas ada 2 subjek 2 predikat sama conjunction-nya. Kalau yang bawah itu ada 2 subjek 2 predikat nggak ada conjunction-nya. Makanya yang harusnya pakai if itu diinversi subjek predikatnya. Ya, jadi predikat subjek. Nah, Ustaz, bagaimana kalau setelahnya if itu bukan pakai to be? Misalnya pakai verb 2. Nah, kalau misalnya setelahnya if nggak ada to be-nya, ya teman-teman pakainya verb 2 seperti ini. Pokoknya kalau ada would verb 1, fix if-nya diganti menggunakan were. Ya, tetap nanti did not persistnya itu diganti menjadi to verb 1, not to verb 1 seperti karena di situ ada not-nya ya. Kalau nggak ada not-nya jadikan to verb 1 aja. Nah, contohnya I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu, teman-teman. Artinya sama, saya bakal mengunjungimu seandainya pandeminya tidak berlanjut atau tidak berlangsung terus seperti itu. Nah, berarti kenyataannya pandeminya berlangsung terus misalnya kalau saya pakai kalimat ini, ya. Nah, itu tipe kedua. Sekarang tipe ketiga. Tipe ketiga ini lumayan gampang, teman-teman. Nah, tipe ketiga ini untuk penggunaannya dalam sehari-hari. Tipe ketiga ini adalah caranya kita mengandai-andai sesuatu yang berkebalikan dengan lampau. Berkebalikan dengan yang kita lakukan di masa lalu. Jadi kayak kita menyesal seperti itu. Contohnya seperti ini, misal kalau dalam bahasa Indonesia itu, seandainya kemarin saya datang ke pernikahanmu, pasti saya dapat iPhone seperti yang lain. Misalnya teman-teman ya. Nah, berarti kalau saya bilang seperti itu, kenyataannya adalah saya tidak datang di pernikahanmu kemarin. Nah, akhirnya saya nggak dapat iPhone seperti yang lain. Nah, nanti cara menentukan jenis ungkapan ini atau kalimat pengandaian tipe 3 ini, kalau teman-teman menemukan ada would have verb 3. Oke, would have verb memang agak panjang ya, teman-teman. Kalau ada would have verb 3 ya sudah berarti itu adalah tipe
3 atau pengandaian yang berkebalikan dengan lampau. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, setelahnya if itu pasti ada kata had, teman-teman. Kalau if-nya dihapus, if-nya diganti menjadi had. Ya, contohnya, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Nah, itu ada had, ada would have verb 3, setelahnya if pasti ada had-nya kalau ada if-nya ya. Nah, kalau if-nya dihapus karena ada would have verb 3, had-nya pindah menggantikan if. Jadinya I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Artinya sama. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin seandainya pandeminya sudah selesai. Nah, berarti nggak dikunjungi, hanya ngomong doang gitu. Hanya kayak karena ada seandainya seperti itu, teman-teman. Nah, ini tadi adalah materi kita mengenai inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Ya, pasti ada sebelumnya predikat itu pasti ada penandanya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Iya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lihat contoh soal. Nah, caranya sama teman-teman sebenarnya ya. Cari dulu subjek dan predikat di soal. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di sini nggak ada predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Sebelum titik-titik, apakah sudah ada subjek? Di situ ada kata benda the second level, tapi dia tertabrak dengan preposisi on. Berarti dia menjadi keterangan, teman-teman. Ada kata benda the parking lot atau tempat parkir ya, tapi dia tertabrak dengan preposisi of. Artinya dia juga keterangan. Nah, berarti kita belum punya subjek. Nah, artinya di kalimat ini kita nggak punya subjek predikat, kita butuh subjek sama predikat. Tapi teman-teman jangan langsung cari subjek predikat ya. Kenapa? Karena nggak wajar subjek predikat kok tempatnya di belakang seperti ini atau di tengah-tengah kalimat misalnya. Kan subjek predikat kan umumnya tempatnya di depan, teman, subjeknya terutama. Ya. Nah, ini teman-teman harus pastikan dulu di sebelumnya titik-titik nanti atau sebelumnya subjek nanti itu ada apa. Nah, itu kalau kita lihat on the second level of the parking lot itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Ini menjadi penanda inversi nomor 2. Kalau ada keterangan tempat, pindah di sebelumnya subjek terus nggak ada koma di sini, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadi bukan cari subjek predikat, tapi cari yang dibalik predikat dulu baru subjek. Ya, nah berarti jawabannya adalah ya betul yang delta ya. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Udah ada pertanyaan, Sir, izin saya menyimak, insya Allah nanti lihat rekaman YouTube juga untuk lebih jelasnya, Sir. Oke, tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa kok, Miss, ditanyakan ya. Misalkan kalau ada pertanyaan ya. Nah, jawabannya delta ya, teman-teman. Karena kalau yang alfa di situ memang ada predikat sama yang bravo ya, is sama are itu predikat, tapi setelahnya itu nggak ada subjeknya. Karena empty itu artinya kosong, dia adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Oke, berarti alfa nggak bisa karena nggak ada subjeknya, bravo juga sama nggak ada subjeknya. Kalau yang Charlie itu ada some empty stalls, itu kata benda, berarti subjek, predikatnya adalah are. Nah, ini nggak bisa karena urut. Oke, karena ada penanda inversi harus diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, jawabannya adalah yang delta itu ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkiran ada beberapa ruang kosong. Seperti itu, teman-teman. Oke, contoh soal kedua. Caranya sama ya, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita tarik dari depan ke belakang. Nah, nggak ada kata kerja kecuali stopped. Nah, tapi kita nggak tahu kalau ada verb akhirannya ed kan seperti yang materi kita hari ketiga kemarin. Kalau dia nggak verb 2 ya dia verb 3. Kalau dia verb 2 dia predikat, kalau dia verb 3 dia bukan predikat. Nah, untuk mengetahui apakah stop ini dia verb 2 atau verb 3, nah ini gini teman-teman. Stop ini kalau teman-teman cek di kamus, dia bisa intransitif. Intransitif itu nggak butuh objek ya. Dia juga bisa transitif. Transitif itu punya objek atau butuh objek karena dia punya dua arti. Arti pertama yang intransitif, stop itu artinya adalah berhenti. Dia nggak butuh objek kalau berhenti. Tapi kalau yang menghentikan, menghentikan itu butuh objek. Ya, dan berarti kita nggak bisa menentukan stop ini menggunakan cara yang kita pelajari hari ketiga. Terus bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya adalah dengan mengingat-ingat
karakteristik verb 2 sama verb 3 teman-teman, ya. Kan di soal belum ada predikat tuh. Kalau ini mau jadi predikat, kalau dia verb 2 berarti nggak boleh ada auxiliary-nya. Nah, kalau dia verb 3, maka harus ada auxiliary-nya di sini, di sebelumnya. Nah, untuk mengetahui kan di sini soalnya sebelumnya titik-titik tuh. Ya udah kita lihat aja di pilihan ganda. Ada nggak auxiliary-nya di pilihan ganda? Ternyata yang alpha ada auxiliary will sama auxiliary be. Yang Bravo ada auxiliary will sama auxiliary be. Charlie juga sama. Delta juga sama, teman-teman. Nah, berarti ini nggak mungkin verb 2 ya, karena verb 2 itu nggak boleh ketemu auxiliary. Berarti ini adalah verb 3, teman-teman. Oke. Nah, tapi verb 3 nggak bisa jadi predikat sendiri kecuali ada auxiliary sebelumnya. Nah, terus berarti di sini nanti kita juga butuh subjek, artinya kita butuh subjek predikat untuk melengkapi ini ya. Nah, tapi kok subjek predikat tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini kan nggak wajar. Maka teman-teman harus skeptik, teman-teman harus ngecek dulu sebelumnya subjek ada apa kok dia tempatnya subjeknya nanti di belakang. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di situ ada kata only in. Ini penanda inversi nomor 3. Keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Ya kan? Only in extremely dangerous situations. Ini kalau diartikan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak atau sangat berbahaya. Nah, berarti jangan cari yang subjek predikat. Cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, tadi kan kalau saya sampaikan di awal auxiliary yang boleh dipindah di sebelumnya subjek itu hanya auxiliary pertama, teman-teman. Atau hanya satu auxiliary saja yang boleh dipindah di sebelumnya subjek. Nah, berarti cari ABCD yang auxiliary-nya itu di sebelumnya subjek cuma satu. Ya, inversi yang auxiliary sebelumnya subjek cuma satu. Ya, that's right. Jawabannya adalah jawabannya delta, Miss. Oke. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Di situ ada auxiliary will, subjeknya adalah the printing presses, ada auxiliary lagi yaitu be. Nah, verbnya adalah verb 3 stopped. Ya, jadi jawabannya delta. Kalau yang alpha itu nggak bisa dua-duanya auxiliary dipindah di sebelumnya subjek nggak bisa. Hanya kita yang kalau mau dipindah sebelum subjek auxiliary itu cukup satu saja. Ya, cukup yang paling depan aja, auxiliary yang pertama aja. Oke. Kalau yang Bravo salahnya karena dia nggak diinversi, teman-teman. Ya, sedangkan di sebelumnya titik-titik ada penanda inversi. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie karena dia ada conjunction ya, sedangkan subjek dan predikatnya cuma satu. Nggak bisa, teman-teman. Nah, nanti jawabannya berarti delta. Nah, kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Kalau diartikan, hanya dalam keadaan yang sangat mendesak saja atau sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Oke, sekarang contoh soal ketiga. Nah, ini musuhnya auxiliary, teman-teman. Ya, ini lawannya auxiliary. Jadi ini nggak boleh diinversi. Ada kasus nggak boleh diinversi ketika teman-teman menemukan sebelumnya titik-titik itu adalah conjunction. Masih ingat materi kita hari kedua? Conjunction itu harus urut setelahnya. Subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi, teman-teman. Oke, jadi kalau menemukan ada titik-titik sebelumnya conjunction fix, cari subjek sama predikat. Ya, jadi cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Ya, that's right. The answer is Charlie. Oke. Nah, di situ kalau yang alpha karena dia diinversi, nanti dia jadi kalimat tanya. Why did he do it? Itu jadi kalimat tanya. Sedangkan di TOEFL structure itu tidak pernah berakhiran tanda tanya, pasti berakhiran dengan titik. Ya, berarti yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo itu juga inversi, nggak bisa, kita nggak butuh inversi. Jawabannya Charlie ya, di situ ada subjek he, predikatnya adalah did. Itu verb, bukan maksudnya verb asli, bukan auxiliary, teman-teman. Oke, karena setelahnya nggak ada verb lagi. Did di situ artinya melakukan. Nah, ini kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya ada satu conjunction yang unik yang harus diinversi itu tapi cuma satu ini ya, yaitu conjunction nor, teman-teman. Conjunction nor itu kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi misal sebelumnya subjek predikat, koma, nor. Nah, setelahnya nor ini kan harusnya subjek predikat juga tuh karena dia fanboys. Itu harus dibalik, teman-teman. Jadi bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Tapi itu hanya untuk conjunction nor ya. Selain conjunction nor itu nggak bisa. Seperti itu, teman-teman.
Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, sekarang mari kita praktekkan yang teman-teman sudah pelajari ke latihan soal. Dikerjakan dulu sebisanya, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Dan mohon maaf teman-teman, tadi tiba-tiba saya keluar ya. Atau saya lihat belum ada jawaban, nggak apa-apa. Kalau gitu kita coba kerjakan bersama dulu ya. Oke, ternyata ada jawaban delta. Mari kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nggak ada predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Sebelum titik-titik juga nggak ada kata benda yang lepas, teman-teman. Di situ kata bendanya terikat sama preposisi until, itu menjadi keterangan. Nah, berarti di sini kita belum punya subjek juga. Berarti cari subjek dan predikat. Ya. Nah, tapi jangan buru-buru cari subjek predikat. Karena kok subjek predikat tempatnya di tengah-tengah kalimat. Maka teman-teman harus cek, pastikan sebelumnya subjek predikat ada apa. Nah, itu ada not until, itu penanda inversi. Nomor 2, nomor 3 maksud saya. Ya. Kalau ada keterangan apapun, ada not-nya sebelumnya atau only-nya misalnya. Kalau not until itu jadi satu kesatuannya. Nah, maka cari yang predikat dulu baru subjek. Ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke. Di situ ada auxiliary was, verb-nya adalah made. Subjeknya adalah a determined effort. Oke, kalau yang alpha itu tidak diinversi nggak bisa karena ada penanda inversi di depan. Kalau yang bravo hati-hati menginversi kata kerja yang punya arti atau verb 2 di sini ya, itu nggak bisa langsung dipindah sebelumnya subjek. Kenapa? Karena kata benda apapun yang jatuh setelah kata kerja yang butuh objek itu pasti jadi objek, bukan subjek, teman-teman. Nah, kalau ini objek, nanti kita kehilangan subjek jadinya. Ya kan? Berarti bravo nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Kalau yang Charlie, nah yang bikin salah ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, not until the first World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Tidak sampai Perang Dunia Pertama, sebuah usaha yang nyata gitu ya dibuat untuk memajukan atau mengembangkan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, silakan dicoba lagi nomor 2, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Sebentar, ada yang bertanya. Sir, berarti susunannya selalu auxiliary subject predikat. Nah, tergantung, Miss. Kalau misalkan dia hanya to be berdiri sendiri ya, yang tadi di awal tadi caranya kita membuat kalimat tanya tadi, itu langsung dipindah ke depan aja to be-nya. Contohnya gini, I am fine. Nah, itu nanti kalau ada penanda inversi, misalnya gimana ya? I am never fine misalnya. Saya nggak pernah baik-baik saja. Nanti kalau never-nya dipindah sebelumnya subjek, jadinya never am. Tapi kalau never bisa. Never am I fine. Itu bisa. Never are you handsome misalkan. Gitu itu bisa. Contoh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan predikatnya hanya berupa to be berdiri sendiri, nggak ada verb setelahnya, to be itu langsung pindah sebelumnya subjek saja. Tapi kalau misalnya predikatnya itu auxiliary verb atau auxiliary kata kerja, yang dipindah sebelumnya subjek itu cukup auxiliary yang paling depan. Jadi auxiliary subjek predikat seperti yang ditanyakan Miss. Oke. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja yang punya arti, entah itu verb 1, verb SIS atau verb 2, nah nanti yang dipindah ke depan itu adalah do, does sama did-nya, Miss. Ya, karena yang saya sampaikan di depan tadi, verb 1, verb SIS sama verb 2 itu sebenarnya di dalamnya ada peleburan auxiliary do, does, did sama verb 1.
Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan dipindah atau dia diinversi, yang pindah sebelumnya subjek hanya auxiliary do dash did-nya saja. Seperti itu. Atau kalau ditulis seperti ini ya. Kalau misalkan dia to be saja, atau saya nyebutnya linking verb biasanya. Nah, to be saja nanti misalnya is ya. Is baru subjek gitu. Itu kalau inversi berupa to be. Tapi kalau verb 1, verb SIS atau verb 2, kalau diinversi nanti do dash did-nya yang pindah di sebelumnya subjek. Do dash did kemudian subjek. Nah, verbnya ini dibalik ke verb 1 lagi karena sudah ada auxiliary do dash did. Gandengannya auxiliary do dash did adalah verb 1. Ya kan? Kemudian kalau dia predikatnya berupa auxiliary verb, ya teman-teman. Nah, nanti urutannya auxiliary yang paling depan sendiri yang dipindah sebelumnya subjek. Jadi cuma satu auxiliary. Nanti susunannya jadi auxiliary subject verb seperti itu. Gimana, Mas? Tapi ini hanya bisa ketika ada penanda inversi ya. Yang 6 tadi, yang 6 penanda inversi yang kita bahas hari ini tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Alright. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu sedapatnya teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, Charlie, dan Delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari subjek predikat. Di situ tidak ada predikat ya teman-teman. Sebelum titik-titik juga tidak ada subjek. Di situ adanya keterangan tempat. Nah, karena ada keterangan tempat tadi, kalau ada keterangan tempat pindah di sebelumnya subjek tanpa koma, maka subjek predikatnya harus dibalik. Jadinya predikat dulu baru subjek. Ya. Nah, kalau kita lihat kata kerja yang dipakai itu lie, teman-teman. Artinya berada. Dia tidak butuh objek. Kalau kata kerjanya itu tidak butuh objek, itu dianggap mirip seperti to be. Oke, jadi dia langsung pindah sebelumnya subjek nggak apa-apa karena kan dia nggak butuh objek. Kata benda yang jatuh di setelah kata kerja yang tidak butuh objek itu adalah subjek, bukan objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha ya. Di situ ada lies, subjeknya adalah the city of Elizabeth. Seperti itu. Kalau yang bravo subjek predikat tidak dibalik, sedangkan di situ ada penanda inversi nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lies tapi tidak ada subjek, teman-teman. The city of Elizabeth itu memang kata benda, tapi sebelumnya ada preposisi, itu menjadi keterangan. Nanti artinya di sekitar kota Elizabeth, itu kan keterangan tempat jadinya. Nah, keterangan tempat nggak bisa jadi subjek. Kalau yang delta itu memang diinversi, teman-teman. Ada predikat dulu baru subjek, cuman yang bikin salah karena ada there. Jadi double penanda inversi. Sudah ada in the eastern part of New Jersey, itu keterangan tempat yang pindah di depan tanpa koma, ditambahkan lagi dengan there. Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timur dari kota New Jersey ada kota Elizabeth, sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman.
Baik, ada jawaban Bravo dan Charlie ya. Mari kita cek. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali nggak ada predikat teman-teman. Sebelum titik-titik itu juga nggak ada subjek. Adanya cuma verb 3 yang dia agak panjang. Nggak bisa jadi subjek. Nah berarti kita di sini butuh subjek dan predikat. Tapi hati-hati. Subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah seperti ini. Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman harus curiga. Ada apa di sebelumnya titik-titik? Ternyata benar, di sebelumnya titik-titik kita ada verb 3 yang dia agak panjang, teman-teman. Ini penanda inversi nomor 5 ya. Nah, berarti di sini bukan cari yang subjek predikat, cari predikat saja. Karena setelahnya predikat itu sudah ada subjek, ya. Jadi karena ada penanda inversi, maka itu diinversi. Artinya predikat dulu baru subjek. Di setelah titik-titik sudah ada kata benda, itu subjek, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat. Tapi di sebelum titik-titik itu belum selesai, teman-teman. Di situ ada preposisi of ya. Masih ingat preposisi itu setelahnya harus ada kata bendanya dulu ya, baru diikuti bagian kalimat yang lain. Setelahnya of itu cuma kata sifat, nggak ada kata bendanya. Jadi nggak bisa, harus dilengkapi dulu, carikan kata benda dulu untuk of ini. Jadi cari kata benda terus ada preposisi. Kata benda kemudian predikat. Nah, kalau yang alpha salah karena ada conjunction ya. Kita nggak butuh conjunction. Kalau predikat cuma satu, subjek cuma satu. Kalau yang bravo itu ada kata benda kidney. Itu punyanya of ini, teman-teman. Kemudian is itu adalah predikatnya ya. Nah, nanti subjeknya adalah gland. Berarti ketemu ya. Jawabannya adalah yang bravo. Oke. Kalau yang Charlie itu nggak ada predikat. Nggak bisa, teman-teman. Kita butuh predikat. Kalau yang delta itu juga nggak ada predikat. Kidney itu artinya ginjal. Itu kata benda. Nggak bisa jadi predikat ya. Nah, nanti kalau dibaca, located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan, terletak di ujung atas bagian, di ujung atas dari ginjal lah atau ada sebuah kelenjar adrenal. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, tadi seconds over dan ada jawaban alpha, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha ya. Berarti kita cek bersama di situ cari predikat, di situ ada did auxiliary, verb-nya adalah begin di situ teman-teman. Nah, subjeknya itu di tengah-tengahnya itu yaitu Cornell University. Nah, ini adalah susunan inversi. Berarti kita disuruh mencari penandanya, penanda inversinya di sini. Ya. Nah, itu kan setelah titik-titik ada kata benda waktu. Nama tahun itu kata benda waktu, teman-teman. Nanti kalau ditambahkan preposisi ini menjadi keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu hanya bisa menjadi penanda inversi ketika dia negatif. Oke, dan jawabannya adalah alpha. Betul, teman-teman. Kalau yang bravo itu juga negatif sebenarnya. Not since itu. Nah, tapi kalau not since yang since-nya ini artinya sejak itu nggak ada ungkapan tidak sejak itu nggak ada, teman-teman. Atau bukan sejak itu nggak ada. Not since itu dalam bahasa Inggris ada, artinya adalah tidak karena atau bukan karena. Karena since itu bisa juga jadi conjunction artinya karena. Nah, tapi nggak mungkin di sini conjunction ya, karena kita cuma punya satu subjek, satu predikat. Oke, jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie nanti keterangan waktunya positif, Delta juga keterangan waktunya positif. Keterangan waktu yang positif atau yang tidak dinegatifkan, itu tidak bisa menjadi penanda inversi walaupun dia tempatnya di depan dan tidak ada koma setelahnya. Ya, jadi misalnya ada seperti ini ya, positif ya nggak diinversi, tapi karena dia ada not-nya, not until itu jadi penanda inversi nomor 3. That's right, jawabannya alpha. Nanti kalau dibaca, not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Tidak sampai tahun 1895, Cornell University mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Oke, good job. Next, number 5. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang.
Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dicek. Oke, ada jawaban Bravo dan Delta. Alright, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di situ ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu grew. Oke, subjeknya adalah the average level. Kemudian sudah tidak ada, sorry, di situ ada conjunction teman-teman. Masih ingat setelah conjunction itu urutannya harus gimana? Kalau ada C atau conjunction itu harus subjek predikat ya. Berarti cari yang SP. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah pantangan atau lawan dari inversi, yaitu kasus dengan conjunction. Kalau menemukan conjunction, sebelumnya titik-titik, pasti di titik-titik itu diisi dengan subjek sama predikat. Ya, jadi cari yang subjek dulu baru predikat. Jawabannya alpha, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Bravo salahnya karena itu diinversi nanti jadi kalimat tanya. When did inflation begin? Itu kalimat tanya, artinya kapan inflasi berawal atau bermula. Itu kan jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak pernah berakhiran dengan titik. Makanya conjunction itu setelahnya harus urut, bukan predikat subjek tapi subjek dulu baru predikat. Oke. Kalau yang Charlie tidak ada predikat nggak bisa. Kalau yang delta itu diinversi nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the average level of the United States prices grew very little from 1953 until the mid-1960s when inflation began. Kalau diartikan, tingkat rata-rata dari harga-harga di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 hingga pertengahan 1960-an ketika inflasi berawal. Seperti itu. Oh, jadi kalau konjungsi nggak diinversi lagi ya, masih ingat teman-teman, konjungsi atau kata hubung ya, materi hari kedua itu setelahnya nggak boleh diinversi, right? Jadi harus urut, susunan CSP itu sudah fix, conjunction, subject, predikat. Kecuali satu conjunction ya, yaitu nor. Kalau conjunction nor agak beda teman-teman. Tapi cuma nor aja. Selain nor, conjunction setelahnya subject predikat ya harus subject predikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silahkan dicoba dulu. Oke, dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat teman-teman sudah menjawab alfa semua ya. Cari predikat dulu, di situ ada was. Kemudian belum ada subjek ya, berarti di sini kita butuh subjek teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di pilihan ganda itu semuanya nggak ada yang bisa jadi subjek. Nggak ada kata benda atau kata ganti sama sekali di pilihan ganda. Adanya keterangan semuanya. Ya, dan kalimat itu nggak mungkin nggak punya subjek teman-teman. Artinya di sini itu bukan subjeknya di sebelum predikat, tapi subjeknya adalah di setelahnya predikat. Ini adalah susunan inversi. Predikat dulu baru subjek. Artinya teman-teman di sini disuruh mencari penanda inversinya. Nah, di pilihan A, B, C, D, penanda inversi cuma satu ya, yaitu yang alpha. That's right, teman-teman. Itu adalah penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan, tidak sampai 1866 kabel transatlantik berhasil, kabel transatlantik pertama kali berhasil diletakkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman.
Baik, ada jawaban delta. Saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta ya. Sepertinya sudah mulai terbiasa. Oh, sorry, ada jawaban bravo ternyata. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu ya. Di situ kalau ditarik dari nah itu di setelah koma itu ada is used, auxiliary verb. Itu predikat, subjeknya it, di sebelumnya ada conjunction fanbase yang sebelumnya ada koma. Berarti ini conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di sebelumnya itu berarti harusnya ada subjek sama predikat juga ya, teman-teman. Nah, tapi kalau subjek predikat tempatnya di tengah-tengah seperti ini tidak wajar gitu ya. Kita lihat di sebelumnya titik-titik ada apa? Ternyata ada not only. Ini adalah salah satu yang masuk ke dalam penanda inversi nomor 3. Jadi bukan cari subjek predikat, tapi cari predikat dulu baru subjek ya. Jadi kalau ada not only pindah di depan sendiri atau di sebelumnya subjek, maka nanti cari yang predikat dulu baru subjek. Ya, jawabannya adalah delta ya, teman-teman. Itu ada auxiliary is, verbnya adalah used, subjeknya adalah seismology. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau yang alpha itu tidak ada subjek predikat lagi, bravo itu ada subjek predikat lagi, tapi nggak diinversi, nggak bisa. Kalau yang Charlie tidak ada predikat lagi. Oke, adanya gerund itu sebagai subjek. Nah, jadi jawabannya delta nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Kalau diartikan, tidak hanya seismologi dipakai untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga dipakai untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Dicoba lagi number 8. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban CSV again. Mari kita cek. Ada antara delta atau Charlie. Oke, antara Charlie atau delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Sebenarnya tanpa mencari subjek predikat itu sudah ketahuan ya. Tapi nggak apa, kita seperti biasa cara biasanya kita cari predikat dulu. Di situ ada is released, auxiliary verb ya. Subjeknya adalah carbon dioxide. Nah, di depan sendiri itu ada conjunction, teman-teman. Susunannya conjunction itu setelahnya nggak boleh dibolak-balik, harus urut subjek dulu baru predikat ya. Jadi cari yang SP, jangan dibalik. Conjunction itu musuhnya inversi, teman-teman. Oke. Jadi cari yang SP, jawabannya adalah yang delta ya. Subjeknya adalah baking powder, bubuk pengembang. Predikatnya adalah is added. Oke, nah nanti kalau dibaca, when baking powder is added to dough and heated, carbon dioxide is released, causing the dough to rise. Kalau diartikan, ketika bubuk pengembang ditambahkan ke adonan kue dan dipanaskan, karbon dioksida itu dikeluarkan, yang menyebabkan adonan kuenya itu mengembang. Seperti itu. Kita coba lagi number 9. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat consist. Ya, subjeknya adalah it. Di situ ada fanbase yang sebelumnya ada satu koma. Ini menandakan kalau fanbase-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sebelumnya tadi itu juga harusnya ada subjek sama predikat. Tapi subjek predikat kok tempatnya di tengah, kita harus cek dulu sebelumnya ada apa. Ternyata benar ada penanda inversi nomor 3 yaitu not only but also. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek ya. Ya betul jawabannya Charlie teman-teman. Oke. Nah nanti kalau dibaca not only is the sun much bigger than any
planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan planet manapun, tapi tidak seperti planet-planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya bahan-bahan gas. Seperti itu. Oke, terakhir hati-hati teman-teman. Nomor 10 ini ada jebakan. Intinya teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alfa, ada juga Bravo. Oke, antara Alfa atau Bravo, mari kita cek. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ predikatnya di bawah, teman-teman. Yaitu verb 1, help. Oke. Nah, sebelumnya itu subjeknya adalah ini, genetically modified organisms. Ini GMO atau kalau diartikan organisme yang dimodifikasi secara genetik. Oke. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Di situ sebelumnya help, itu ada but yang sebelumnya nggak ada komanya. Nah, berarti di sini but-nya hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah verb 1 help, maka sebelumnya juga harus ada verb 1, teman-teman, atau predikat lagi. Oke, jadi kita di sini hanya butuh predikat saja. Jangan tertipu dengan not only ya. Not only ini kalau dia menjadi penanda inversi itu ketika tempatnya di paling depan sebelumnya subjek. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat, itu dia adalah tempat dia seharusnya. Jadi subjeknya sama predikatnya tetap urut. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Ya. Nah, kalau yang alpha nggak bisa karena double subject, ada they di soal padahal sudah ada subjek genetically modified organisms, apalagi di situ ada inversi. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada double subject, nggak bisa teman-teman karena di soal sudah ada subjek, nanti subjeknya double. Kalau yang delta, nah ada conjunction subjek predikat. Kalau mau dimasukkan CSP, P-nya ini harus dilengkapi dulu. Ya, karena kita masih kehilangan satu predikat yang dihubungkan dengan fanboys but. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita masukkan CSP lagi tanpa predikat. Oke. Oke, jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Kalau diartikan, organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita hari keempat mengenai bentuk kalimat yang unik namanya inversi ya. Inversi ini adalah pembalikan kalimat yang harusnya subjek predikat menjadi predikat subjek. Ada 6 penanda kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, yaitu yang pertama adanya there yang pindah sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya. Yang kedua ada keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya. Yang ketiga ada negative adverb atau keterangan kalau kita artikan itu maknanya negatif. Oke, atau yang tadi saya minta teman-teman untuk difoto tadi, pindah sebelumnya subjek terus nggak ada komanya, itu jadi penanda inversi. Kemudian yang keempat ada di ungkapan perbandingan. Jadi setelahnya more than itu boleh diinversi, boleh tidak ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia itu agak panjang, pindah sebelumnya subjek nggak ada komanya. Dan yang terakhir ketika ada kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu kita hapus. Nanti conjunction if-nya kita jadikan, kita ganti dengan auxiliary. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin sebelum kita tutup, ada yang mungkin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Duh. Sir, Gimana? izin? Boleh, Miss? Iya, halo? Ya, Tes, halo, tes. Sir. Iya, Sorry kayaknya gimana, Miss? HP-ku agak error. Ini tadi, mohon maaf saya terlambat juga, terus tadi sambil disambi, takutnya juga dulu dibahas, tapi mohon maaf mau tanya. Tadi kan Iya. ada yang not only itu di tengah. Apakah semua negatif
adverb apabila di tengah itu, maka polanya kembali ke semula gitu. Misalnya subjek dulu baru adverb, nanti predikat. Kalau not only-nya di depan kan otomatis nanti si sentence-nya otomatis bakal diinversikan predikat subjek yang tadi kita foto tuh mana sih lupa. Banyak kan ragamnya, Sir, ada seldom, ada barely, kemudian no sooner than, apakah itu nanti not only terus not until itu apakah dia bisa di tengah-tengah kalimat gitu. Dan kalau di tengah-tengah kalimat kayak tadi kan nomor 10 agak kekecoh tuh. Apakah polanya akan kembali sama gitu. Subjek predikat tidak perlu inversi. Makasih. Oke, jadi pertanyaannya gini ya, Miss. Kalau saya simpulkan, apakah keterangan yang maknanya negatif yang teman-teman lihat di layar ini, kalau tempatnya itu di awal itu inversi, tapi kalau di tengah tidak gitu ya, Miss? Maksudnya gitu bukan? Yes. Iya, Oke, betul. jawabannya betul, Miss. Jadi kalau keterangan sebenarnya teman-teman ya, kalimat itu kan sebenarnya urutannya SPOK. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama. Urutannya kalimat itu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada keterangan, tergantung keterangannya ya. Tadi kan kita nyebutnya keterangan yang maknanya negatif, yang ketiga itu yang teman-teman lihat di layar ini. Keterangan yang maknanya negatif ini kalau tempatnya bukan seharusnya, yaitu di sebelumnya subjek, maka subjeknya marah, dia nggak mau ketemu. Seperti itu. Atau kita cek di seperti biasa ya di kamus, teman-teman. Sebentar, saya bukakan kamus. Tolong saya dikasih tahu kalau teman-teman sudah layarnya pindah ke kamus ya. Sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Thank you. Nah, di situ contohnya ini, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Nah, ini yang jadi Shakespeare was not only a writer but also an actor. Tapi sebentar, dia di sini bukan menghubungkan dua subjek dua predikat, teman-teman. Kita cari dia yang contohnya menghubungkan dua subjek dua predikat, ya, yang not only but also-nya. Nah, kalau teman-teman menemukan tanda titik koma, sebenarnya titik koma ya, teman-teman ini. Coba cari yang lain aja. Kalau kita lihat di contoh ini nggak ada, teman-teman, yang dia menghubungkan dua subjek dua predikat, nggak ada. Tapi gini, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau tempatnya not only-nya itu di mana namanya, di tengah-tengah kalimat seperti ini, pasti subjek predikatnya itu urut. Contohnya yang ini ya, yang pertama sendiri, yang paling atas itu, teman-teman. Nah, itu kan subjeknya adalah stores, oke? Stores. Kemudian predikatnya adalah were distributed. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan not only-nya itu tempatnya di tengah-tengah, itu bukan menjadi penanda inversi, teman-teman. Nah, not only itu hanya menjadi penanda inversi ketika dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Seperti itu, Miss. Oke, Sir. Sudah. Oke, dapat ya. Alright. Yeah. Thank you. That's good question. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita dismiss the class ya. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. When I see you, bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good one, everyone. Waalaikumsalam. Thank you.